Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha di rumah? Ustazah harap kalian senantiasa sehat dan tentunya tetap semangat ya. Walaupun saat ini kita masih belajar secara online di rumah masing-masing. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Oke. Sebelum mulai, seperti biasa kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa masing-masing sebelum belajar dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran tema 1, subtema yang kedua dan pembelajaran yang ketiga. Coba anak-anak di rumah silahkan buka bukunya di halaman 70. Sudah dibuka? Oke, sekarang coba kita perhatikan. Ada gambar apa ya di sini? Nah, untuk gambar yang pertama, ini ada gambar apa saja? Ada yang tahu? Ini gambar sagu, tepung sagu. Kemudian ada nasi, ada jagung, dan ada ubi rambat. Nah, ini adalah makanan-makanan yang memiliki kandungan karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Nanti kita akan belajar ya. Nah, kemudian kita lihat untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar ada ayam, telur, kemudian tempe, tahu, daging, dan ikan. Sekarang Ustazah pengen tanya, siapa yang suka makan daging ikan? Atau yang suka makan ayam? Iya, bagus. Jadi anak-anak jangan pernah untuk nggak suka dengan ikan. Jadi harus suka makan ikan, suka makan telur, dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam kandungan hewan ataupun ayam gitu ya, daging, ikan, kemudian telur, ini banyak sekali mengandung protein. Apa itu protein? Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar yang ketiga. Ini adalah gambar sayur. Siapa yang suka makan sayur? Suka makan sayur apa aja? Nah, apa aja sih sayur yang bisa kita makan? Coba kita perhatikan di gambar. Ada wortel, ada kacang panjang, ada bayam, tomat, sawi, kemudian brokoli, dan sebagainya. Nah, di sini banyak mengandung vitamin dan mineral. Jadi jangan pernah untuk nggak suka sama sayur. Anak yang sehat adalah anak yang suka makan sayur. Oke, kita selanjutnya. Ini gambar apa? Gambar buah-buah. Nah, di sini ada buah apa aja sih? Kalau kita lihat ada rambutan. Siapa yang suka makan rambutan? Kemudian ada pepaya, apel, pisang, mangga, belimbing, kemudian anggur, dan apa ini? Ini adalah manggis. Nah, ini adalah buah-buahan yang banyak sekali mengandung vitamin. Jadi baik untuk kesehatan. Nah, itu adalah makanan-makanan yang sering kita makan di rumah. Dan sebagai pelengkapnya harus ada susu. Siapa yang suka minum susu? Ya, jadi susu itu sangat baik sekali untuk kesehatan. Bisa diminum pagi hari sebelum pergi ke sekolah atau malam, boleh juga siang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang makanan penting untuk kesehatan.
Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi, yaitu makanan-makanan yang bersumber dari yang kita sudah sebutkan tadi. Ada karbohidratnya, kemudian ada protein, ada mineral, ada vitamin, dan sebagainya. Ya. Nah, berikut ini adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada makanan pokok. Makanan pokok ini misalnya berupa nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang biasa kita makan di rumah itu nasi, gitu ya. Atau kita juga bisa makan kentang atau jagung rebus. Gitu. Nah, ini adalah makanan pokok yang sehat dan bergizi. Nah, kemudian yang kedua, makanan yang menyehatkan dan bergizi itu adalah lauk pauk. Nah, lauk pauk ini misalnya berupa daging, ikan, kemudian tahu, tempe, telur, dan cumi. Anak-anak suka makan lauk apa sih? Ada yang suka makan daging, ikan, tahu, tempe, telur, atau cumi? Nah, ini adalah makanan yang sangat menyehatkan dan bergizi. Kemudian makanan yang sehat dan bergizi yang ketiga adalah harus ada sayur-sayuran. Nah, contohnya apa? Sayur-sayuran ini contohnya ada kangkung, kemudian bayam, wortel, dan buncis. Jadi anak-anak supaya sehat harus makan sayur. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi itu berasal dari buah-buahan. Nah, ini buah-buahan ini banyak sekali kita temui misalnya di pasar gitu ya. Misalnya apa? Jeruk, kemudian apel, anggur, pisang, jambu, dan sebagainya. Mangga juga bisa. Jadi sering-seringlah makan buah-buahan karena buah-buahan itu banyak mengandung vitamin. Nah, sebagai pelengkap untuk makanan yang sehat dan bergizi itu adalah susu. Nah, susu ini bisa berasal dari susu sapi ataupun bisa dari susu kambing. Nah, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, kemudian lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, karbohidrat yang terdapat pada makanan pokok seperti nasi, kemudian jagung, kentang, dan sebagainya. Sedangkan protein ini terdiri atas dua jenis. Apa saja? Yaitu ada protein hewani dan ada protein nabati. Protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya adalah ikan, daging, susu, keju, dan telur. Kenapa susu dan keju ini termasuk protein hewani? Karena susu dan keju itu berasal dari susunya sapi. Jadi berasal dari hewan. Nah, kemudian protein yang kedua adalah protein nabati. Apa sih protein nabati itu? Ada yang tahu? Kalau tadi protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Nah, sekarang kalau protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya apa? Misalnya tempe dan tahu. Ada yang tahu nggak tempe dan tahu itu terbuat dari apa? Ada yang tahu? Iya. Jadi tempe dan tahu itu berasal dari biji kedelai. Jadi kedelai itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya karena tadi sudah disebutkan ada karbohidrat, kemudian ada protein, selanjutnya adalah vitamin. Nah, vitamin ini banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan.
Mineral juga banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jadi vitamin itu ada pada buah, gitu ya. Kemudian juga ada pada sayur. Demikian juga mineral. Ini banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jadi anak-anak, kita haruslah jaga makanan kita agar selalu bersih dan menyehatkan. Tentunya makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi itu akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi kalau kalian mau sehat, harus makan makanan yang sehat, makanan yang bersih, dan tentunya bergizi. Ustazah tadi sudah jelaskan apa saja sih makanan yang sehat dan bergizi itu. Bisa dari karbohidrat, kemudian harus ada proteinnya, kemudian ada vitamin dan ada mineralnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Coba anak-anak berikan tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan berilah tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau kalau bisa dihindari. Jadi tuliskan alasan yang ada di tempat yang tersedia. Jadi silakan anak-anak buka halaman 72. Perhatikan ada gambar di sini. Ada gambar buah, ada gambar permen, ada gambar ice cream. Nah, coba berikan tanda apakah tanda silang ataupun tanda centang. Untuk tanda centang itu digunakan berilah pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Sedangkan tanda silang itu untuk makanan yang sebaiknya sesekali saja dimakan atau kalau bisa dihindari. Nah, kemudian gambar selanjutnya ada coklat. Siapa yang suka coklat ya? Oke, kemudian susu dan lauk pauk. Berikan tanda centang dan tanda silang pada tempat yang sudah disediakan. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau pada penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan supaya dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan misalnya, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan sekitar 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, yaitu dengan pencangkokan. Ini merupakan perkembangbiakan secara buatan. Sekarang tadi kita sudah bahas tentang jeruk yang jumlahnya sekitar 3.400. Coba bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa sih jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen? Ya, berarti ini dikalikan 2. Nah, jawabannya adalah 6.800. Bagaimana cara menjumlahkannya? Yaitu dengan 3.400 ditambah 3.400. Nah, itu adalah penjumlahan gitu ya, sangat mudah sekali. Nah, sekarang anak-anak di rumah coba selesaikan soal yang ada di buku halaman 74. Untuk soal A, kemudian soal B, itu saja. Jadi, tugas untuk hari ini adalah buat tentukan centang pada makanan yang kalian harus hindari dan makanan yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah coba hitung, selesaikan soal pada halaman 74 dan 75.
2 soal saja. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tentunya kita sudah belajar tentang jenis-jenis makanan yang sehat dan bergizi, yaitu harus ada kandungan karbohidratnya, harus ada kandungan proteinnya, ada mineralnya, dan harus ada vitaminnya. Baik, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.